Nih, antum coba bayangin ya, masih muda, terus Nabi Muhammad SAW, antum di sini tidur pakai ranjang ana, pakai selimut ana, ya kan? Ana berangkat dulu, ditinggalin dia di situ kan, udah tahu nih bakalan diserang itu rumah, udah tahu tuh ranjang. Kalau antum lagi posisi tidur, ana tanya, nah, gimana tuh? Bacok tuh ya. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabar sahabat Amani? Kali ini bertemu lagi dengan kami di sini dan kali ini kita akan mencoba membahas suatu tema yang boleh dikatakan cukup ya happening kali ya, mungkin dalam 10 tahun terakhir, yaitu tentang fenomena hijrah. Jadi kalau kita perhatikan, atau mungkin sahabat Amani memperhatikan deh sekitar kita sebelum pandemi ya tentunya, betapa banyaknya masjid itu yang menyelenggarakan kajian-kajian. Mungkin di medsos di sahabat Amani itu udah warawiri. Mungkin banyak juga sahabat Amani yang punya temen gitu ya, yang tiba-tiba ngajakin hijrah, atau yang tadinya tahu nih masa lalunya kayak apa gitu, terus tiba-tiba 180 derajat berubah. Nah, ini yang ketemu ya. Itu dia, tiba-tiba udah ya penampilannya berbeda lah, secara zahir atau secara fisik, dan mungkin juga secara sikap atau perilaku. Insyaallah. Nah, untuk kali ini kita telah kehadiran ini Masya Allah nih, ini sahabat lama nih. Masya Allah. Berapa tahun kita ketemu ya? 2 tahun mungkin lah, 2 tahun, setahun 2 tahun. Terakhir main basket bareng di Masya Allah, masih gitu ya? Blok M. Iya harus dong. Bawa kopi masih ya? Olahraga masih, alhamdulillah. Masya Allah. Nah, jadi kali ini kita sudah kedatangan yaitu Habib Taufik Al-Haddad. Nah, jadi mana nih sebagai istilahnya kita nih tinggal di Jabodetabek, melihat fenomena yang Masya Allah ya, kita bersyukur kepada Allah, tapi di satu sisi apa sih sebenarnya yang menjadi alasan utama mengapa hijrah itu menjadi begitu sesuatu hal yang happening lah dalam 10 tahun terakhir. Ada pendapat nggak? Kalau Ana ngeliatnya ya, sebenarnya sih gini ya. Ana juga ikut senang tuh melihat masjid tambah rame ya kan. Masjid isinya sekarang apa? Ahi-ahi. Biasanya kan aki-aki tuh isinya. Paling ya satu saf udah syukur. Ya, sekarang ikhwan-ikhwan, teman-teman, bro-bro ya kan pada ngumpul semua. Terus udah pakai baju sesuai syariat ya kan, nggak ada lagi yang bajunya gambar-gambar pemain bola ya kan. Waduh, itu gawat tuh kok, bisa kurang khusyuk tuh kita kalau kayak gitu kan. Tapi emang alhamdulillah Ana juga jujur, Ana ngelihat bukan cuma ketika subuh aja, zuhur, asar, maghrib, Masya Allah. Hitungannya 5 waktu lah ya. Iya, ada kantor dekat rumah Ana tuh ya. Ana bingung, ini lagi ada apa nih rame-rame di masjid ya kan, asar gitu loh. Biasanya kalau asar orang kan di kantor malas turun. Iya, tidur di musola istirahat. Nah, ini enggak, Ana bingung. Safnya sampai belakang loh. Ana ada kali 1.000 orang tuh mungkin di belakang Talavera situ. Oh, Talavera Cilandak. Masya Allah. Dan memang ya, kan kalau kita ketahui tau nggak kenapa. Dan ini paling banyak yang terjadi hijrah ini sama anak muda, bro. Tahu nggak kenapa? Kenapa kira-kira tuh? Anak muda itu memang dia fitrahnya itu sebagaimana yang Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa anak muda itu dia memang lebih mudah menerima kebenaran, ya kan? Dan dia lebih cepat bergerak untuk mendapatkan kebaikan. Dan juga kalau teman-teman tahu ya, kalau banyak orang bilang tuh, wah anak muda mah santai-santai aja. Kita nggak usah ini foya-foya, main-main aja, hidup kita isi aja kayak begitu. Itu pemikiran yang salah, bro. Tahu nggak kenapa salah? Karena pemuda dalam sejarah Islam itu memegang peran yang sangat tinggi, memegang misi suci, teman-teman. Sebagai apa? Pembela agama Allah di paling depan, di seluruh muka bumi. Karena banyak kita lihat para sahabat Nabi Muhammad SAW, ya kan? Bagaimana Ali bin Abi Thalib di usia 10 tahun udah memeluk agama Islam. Lalu kita juga tahu dari kisahnya ketika Nabi Muhammad SAW hijrah
Siapa yang disuruh tidur di kamar Nabi Muhammad SAW? Anak muda tuh yang suruh tidur. Ya Ali kan? ya, Ali bin Abi Thalib Iya. radhiyallahu anhu. Coba antum bayangin, kalau misalnya disuruh aki-aki tidur di situ, ya kan? Ngeri juga kan pasti kan. Tapi anak muda, Jiwanya pemberani. dan dia bertekad kuat gitu loh untuk membela Islam, ya kan? Dia disuruh tidur. Nih, antum coba bayangin ya, masih muda, terus Nabi Muhammad SAW, antum di sini tidur pakai ranjang ana, pakai selimut ana, ya kan? Ana berangkat dulu, ditinggalin dia di situ kan? Udah tahu nih, bakalan diserang itu rumah, udah tahu tuh ranjang. Kalau antum lagi posisi tidur, ana tanya. Nah, gimana tuh? Bacok tuh ya. Itulah. Tapi dia enggak tuh, anak muda berani. Tapi ya afwan ya, kita nggak bisa pungkiri juga banyak yang zaman sekarang nih anak muda, ayo bro ke masjid. Ntar aja dulu, kita nyerang dulu. Nyerang yang lain. Nyerang di game, ya kan? Akhirnya sibuk sama handphonenya, sholat lewat, ini lewat. Tapi ya itu sebagian kecil lah insya Allah ya. Zaman sekarang mulai banyak. Insya Allah. Jadi dulu kan kalau zaman kita muda ya, alhamdulillah sekarang masih muda sih. Alhamdulillah. Jadi kan istilahnya hidup muda foya-foya, tua kaya raya, meninggal masuk surga. Itu nggak ada tuh kayak gitu. Itu nggak ada ceritanya. Kita dari muda udah belajar menuntut ilmu syar'i, kita belajar terus sampai kita masuk ke dalam kubur. Itu baru kita bakalan foya-foya di akhirat insya Allah. Kalau Allah terima semua amal kita. Jadi memang menuntut ilmu itu menjadi salah satu pintu bagi banyak anak muda atau mungkin secara umum lah. Iya benar. Yang istilahnya mau untuk menjadi lebih baik ke depannya. Masya Allah. Jadi ya sahabat Amani tadi sudah mendengarkan kan. Jadi ya fenomena yang terjadi bahwa istilahnya hijrah itu kenapa bisa menjadi suatu hal yang fenomenal? Ya karena memang di satu sisi ada hal-hal tertentu yang menjadikan istilahnya hati tergerak dengan adanya ilmu yang masuk. Dan itu yang mungkin sesuatu hal yang perlu kita syukuri saat ini. Memang sudah fitrahnya pemuda untuk hijrah gitu. Untuk belajar, untuk mencari tahu ilmu yang benar, untuk mengejar kebaikan dan berlomba-lomba kita di situ. Karena hidup ini kalau kita hanya isi dengan kekosongan, pas kita tua, pas kita sadar, ternyata kita nggak tahu apa-apa, rugi kan? Iya, dan nggak ada yang jaminan kan? Nggak ada jaminan kalau sampai tua, benar juga. Berarti nggak bisa juga dong tuh kalau misalnya ada istilah kayak, udahlah, sholat, ntar aja kalau udah pensiun misalnya umur 60, 50 atau tobat umur 50 gitu. Berarti nggak bisa. Intinya kematian itu selalu mengintai dan kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik ya. Anda teringat salah satu hadis Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang kalau sholat, ada orang sholatnya 60 tahun nggak diterima. Itu bisa bayang. Karena apa ditanya? Karena ketika dia ruku, dia tidak menyempurnakan sujudnya, dan ketika dia sujud, dia tidak menyempurnakan rukunya. Kira-kira Rizky tahu nggak kenapa dia kayak gitu? Gimana? Kenapa? Karena dia nggak belajar. 60 tahun, berarti kan dia udah nggak muda dong. Oh iya. Kalau dia dari muda belajar, dan dia tahu ilmunya, dan dia bisa memenuhi syarat-syarat sholat, insya Allah kita berdoa kepada Allah agar diterima amalnya kan? Dan itu ya lagi-lagi ya ilmu ya. Mau nggak mau menuntut ilmu tuh menjadi sesuatu hal yang harus kita pegang, apalagi masih muda. Mau nggak mau tuh, apalagi gadget, daripada main game serang-serang serbu-serbu, mendingan kita googling hal-hal yang positif dan bermanfaat gitu ya. Nah tapi sebelumnya nih, tadi kita udah ngomongin soal hijrah, tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hijrah itu sendiri? Karena mungkin maksudnya gini, dulu mungkin zaman ya 10 tahun 20 tahun lalu orang nyangkanya tobat kali ya. Oh ya, orang itu udah tobat tuh, udah rajin ke masjid, udah menjadi pribadi lebih baik lah. Tapi kalau sekarang orang ngomong hijrah gitu, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hijrah, dan sama nggak sih hijrah dengan tobat atau ada bedanya tuh, Beb? Nah, sebenarnya gini ya, kalau kita ngelihat dari definisi hijrah, definisi hijrah itu terbagi dua. Ada yang hijrah pindah, itu hijrah atau pindah lah, kita bilang kata-kata pindah. Pindah itu bisa pindah tempat atau pindahkan diri kita dari kemaksiatan menuju ketakwaan. Nah, di saat hijrah berpindah tempat, itu hukumnya juga wajib loh buat kita, dan hingga hari kiamat kita diperintahkan untuk hijrah. Bila kita berpindah tempat dari tempat negeri kafir ke negeri muslim gitu. Dan sebagaimana Nabi Muhammad SAW diperintahkan hijrah dari Mekah ke Madinah, ya kan? Dan itu bisa kita kerjakan sampai sekarang. Kalau misalnya ada teman atau siapa yang tinggal di negeri kafir, di mana dia ada syaratnya juga nih.
dia tidak bisa menjalankan agamanya dengan benar, dia tidak bisa menampakkan agamanya, dia mau sholat susah, azan nggak denger, puasa nggak ada buka puasanya misalnya, terus dia nggak bisa sahur, pokoknya dia sulit deh. Mau sholat Jumat nggak ada, mesti jalan 20 kilo gitu mau sholat Jumat. Antum mau sholat Jumat 20 kilo, antum berangkat jam berapa dari habis subuh antum berangkat? Jangan kan 20 kilo, 5 kilo aja kita mikir, Ben. Nah, iya. Bagi 20 kilo. Kalau udah kayak gitu, kita diperintahkan wajib berhijrah tempat, pindah tempat. Iya. Tapi di sini yang lebih luas ya mungkin ya, pembahasan kita nih hijrah anak-anak muda dari kemaksiatan menuju ketaatan. Itu yang penting. Kemaksiatan, dari kemaksiatan menuju ke ketaatan. Jadi itu yang sebenarnya dimaksud dengan hijrah itu sendiri. Tapi ada nggak sih mungkin bayangan sebagian kita gitu ya, saudara-saudara kita di sana, ada tuh yang menganggap kayak kalau udah hijrah ya udah selesai. Artinya gue hijrah men, ya udah. Artinya mungkin nggak sih kalau misal itu sudah cukup? Padahal tadi Habib bilang ya kami hijrah tuh sampai seumur hidup gitu loh. Sampai Ada masuk kubur. Sampai masuk kubur bahkan. Nah kira-kira gimana tuh? Jadi gini, kalau memang kita niat hijrah tuh kadang semangatnya di awal, ya kan? Iya, benar. Pertama tuh kalau, wah anda mau hijrah nih, Masya Allah, anda salut. Pertama apa? Dia mulai menggunakan pakaian-pakaian yang sesuai syariat, ya kan? Dia mulai udah kelihatan ya. Jenggotnya, casingnya lah, ya kan? Casingnya udah mulai berubah nih. Yang akhwat udah mulai pakai, perempuan mulai pakai Gamis hijab, panjang. pakai gamis panjang, udah nggak pakai celana panjang gitu. Terus kalau manggil teman, ahi atau uhti ya kan, assalamualaikum, masya Allah gitu. Tapi teman-teman kita harus sadari, dan ini bukan penyakit sama mereka yang baru hijrah doang loh bro, sama kita yang misalnya udah ngaji lama atau baru ngaji itu juga kena. Karena apa? Di saat kita hijrah tuh sebenarnya pintu untuk kita lanjutkan sampai masuk kubur. Berarti nggak selesai Nggak dong ya? selesai. Jadi istilahnya kayak kita mau masuk rumah gitu ya, atau suatu ruangan, kita berada di ruangan ini nih, pintu depan kita, kita buka, klek, ya kan? Kita hijrah, tapi kan bukan berarti mentok tembok gitu ya. Tapi tetap harus ada perjalanan yang harus kita lalui. Journey itu yang harus kita nikmatin. Dimana kita berusaha setiap gini, umur berubah, kemaksiatan yang syaitan tawarkan pasti makin banyak, ya kan? Levelnya tinggi dong. Makin tinggi. Masa orang hijrah, tadinya dia dari suka nongkrong nggak manfaat, main game, dia hijrah dia udah nggak main game lagi. Tapi apa setan berhenti di situ? Enggak. Nanti ditawarkan lagi yang lain lagi. Dan syaitan itu, ya ampun bro, kita nih umurnya berapa sih, kita selalu minta perlindungan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Setan tuh lemah, tapi dia punya trik-trik banyak banget yang bikin kita tuh di pintu sini kita bisa jatuh, di pintu sini kita bisa jatuh, kan rugi. Seringkali kita nggak sadar ya bahwa itu perangkap syaitan. Jadi mungkin nggak langsung, maksudnya maksiat itu nggak langsung, tapi perlahan-pelan nih kayak kita dikasih roti gitu. Perlahan, kita disuruh ikutin sampai akhirnya tersesat dan nggak bisa balik gitu ya. Bener. Nah istilahnya berarti mau nggak mau hijrah itu seumur hidup sampai masuk kubur, terus belajar berarti kan, menuntut ilmu dan agar kita istiqomah. Nah pertanyaannya gimana istiqomahnya? Karena ya tadi setan selalu menggoda, hati lemah, iman naik turun. Nah itu gimana tuh? Ada kaidah-kaidah atau faidah nggak? Kadang kita memang kita sering banget nyalain syaitan lah yang ini, syaitan yang bujukin. Nggak bisa. Diri kita juga, hawa nafsu juga harus dikekang. Memang awalnya itu pahit. Kalau kita mau belajar, coba antum, anda tanya. Kalau misalnya antum mau buka buku, atau mau belajar buku ilmu agama sama antum ada game baru, mana yang lebih menggoda? Main game, ya kan? Jelas itu. Jelas, itu udah ini. Tapi kan di saat itu kalau misalnya antum mau coba, sebenarnya kalau antum sabar gitu ya, ngerjain, baca tuh buku, insya Allah dan berdoa kepada Allah agar dimudahkan untuk menuntut ilmu. Allah mudahin tuh, terasa manis, waktu nggak berasa. Coba minum dulu deh. Padahal. Aus juga ya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi ya apa istilahnya mau nggak mau istiqomah itu memang menjadi tantangan tersendiri. Dan benar nggak sih ada istilah kayak gini, hijrah misalnya, tapi kita berharap langsung jadi malaikat, kan ada juga yang berharap kayak gitu. Nggak mungkin ya. Jadi istilahnya mau nggak mau ketika kita hijrah jangan lupa kalau ujian itu pasti akan selalu mengikuti kita. Atau mungkin kasarnya gini kali ya Bib, lu inget aja lah, lu maksiat berapa tahun? Masa lu maksiat 15 tahun dalam satu hari lu hijrah berharap jadi orang yang baik? Dan benar gak sih ada istilah kayak kita tuh walaupun udah hijrah ada kayak semacam kebiasaan-kebiasaan tertentu
maksiat mungkin ya. Tapi karena saking seringnya jadi susah untuk dilepas. Bener nggak sih ada pendapat kayak gitu? Sebenarnya gini, kalau kita diperintahkan menurut agama ya, kita tuh kalau ada kemaksiatan kita diperintahkan untuk meninggalkannya saat itu dan sesegera mungkin. Sulit. Kalau bisa minta sama Allah. Oh, minta. Iya dong. Tapi kalau kita diperintahkan berbuat kebaikan sedikit-sedikit nggak apa-apa. Anda nggak bisa ngomong kalau misalnya kemaksiatan tinggalin sedikit-sedikit, nggak bisa. Emang perintahnya Harus langsung. saat itu juga cut udah. Ya. Yang kita bisa lakukan, kita cuma bisa minta sama Allah, ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang sabar dan selalu bertaubat kepadamu ya Allah. Oke. Tapi kalau misalnya mau kayak gitu ya, ada nggak sih maksudnya cara-cara yang lebih real gitu misalnya? Misalnya kayak perlu nggak sih kita temen nih kan? Nah itu, itu kuncinya tuh. Bukannya apa-apa, maksudnya kita ya kalau zaman dulu nongkrong gitu ya, punya komunitas, kadang-kadang kan nggak enakan. Hati kita tuh mungkin lebih banyak nggak enakan sama temen kayaknya ketimbang sama Allah. Nah itu gimana sih cara kiat-kiat supaya kita bisa ya tadi istiqomah itu benar-benar bisa dijalankan? Nah itu dia, yang agak-agak fenomenanya sebenarnya agak kebalik kalau di Indonesia. Kita nih heboh, hijrah sana, hijrah sini, biker hijrah, tukang beca hijrah, ini hijrah, Ada kan? ya beca tukang hijrah. kopi hijrah, semuanya pokoknya hijrah semua, ya kan? Padahal dia nggak tahu ada yang lebih penting di balik hijrah itu. Hijrah itu kan berpindah dari kemaksiatan. Nah, yang paling penting sebenarnya adalah gimana kita bisa bertahan menghindari kemaksiatan itu. Itu yang dinamakan istiqomah. Mungkin teman-teman istiqomah apa sih? Istiqomah apa sih gitu kan? Jadi istiqomah tuh kita mampu berusaha terus melaksanakan amal soleh dan berusaha terus menjauhi perbuatan maksiat. Itu yang paling penting sebenarnya. Jadi usaha terus menerus ya agar kita tidak jatuh lagi ke lubang yang sama. Tapi kan ya gimana dunia gitu. Itu memang. Artinya selalu aja ada godaan. Syaitan ya memang sudah ditakdirkan untuk selalu menggoda kita Hawa sampai nafsu, ya. Betul, hawa nafsu kita juga yang kadang-kadang meluap-luap gitu ya. Nah, kira-kira Apalagi anak muda ya. anak muda mulai dari masalah inilah. Itu. Ini kan jadi dua hal yang memiliki dua sisi lah. Di satu sisi banyak manfaat yang bisa kita petik dari sini, tapi sarana kemaksiatannya juga banyak gitu. Nah, kira-kira gimana nih cara kita lah sebagai anak muda bisa istiqomah itu? Ada yang, antum pernah dengar nggak? Ada yang pepatah yang bilang gini, istiqomah tuh berat bro. Kalau ringan tuh namanya istirahat katanya. Istirahat katanya kalau ringan. Emang. Iya enak. Antum gini deh, Nabi Muhammad SAW, tahu nggak? Beliau pernah ditanya, apa sih doa yang selalu kau baca Nabi Muhammad SAW setiap hari? Bacaan doanya apa? Ya mughalibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Tuh, Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah yang udah dijamin masuk surga. Kalau Masih antum, doa ya? Masih doa tuh. Kalau kita nggak doa gimana? Kita Iqra cuma sampai Iqra 2 ngajinya, ya kan? Hafalan Trikul sama 4. apa satu? Hah? Fatihah. Iya, kuliah. Jadi kuliah. maina toina tambahannya. Terus kita sholatnya masih nggak tahu mana syarat, mana wajib, mana rukun. Nah dari situ makanya gini loh. Sebelum kita masuk jauh lah membahas tentang istiqomah, kita tahu dulu tuh. Kita hidup tuh suruh ngapain sih? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Maka tidaklah jin dan manusia diciptakan hanya untuk menyembah kepadaku. Nah, kalau kita disuruh buat beribadah, ya kan, untuk menyembah kepada Allah, siapakah contoh yang terbaik yang untuk kita harus ikuti tuntunannya? Nabi Muhammad SAW. Gimana kita bisa tahu? Kita bisa lihat dari hadis-hadisnya, ya kan? Kita bisa pelajari dari sirahnya. Sirah tuh penting loh bro. Banyak orang-orang tahu nih tentang Michael Jackson lah, Michael Jordan biografi tokoh besar ya. Terus Bill Gates lah, tapi dia nggak tahu tuh peperangan Nabi Muhammad SAW, bagaimana Nabi Muhammad SAW istiqomah, bagaimana sedekahnya, itu penting tuh. Nah balik lagi, makanya kalau kita mau menuntut ilmu, kita harus tahu tuh. Jadi tujuan kita itu kan mau menyembah Allah. Kalau kita mau menyembah Allah harus tahu caranya. Betul. Gimana tahu caranya? Belajar, menuntut ilmu tadi. Jadi mau nggak mau belajar dan terus belajar. Nah pertanyaannya gini, ketika kita hijrah, kadang-kadang tuh ada beberapa kita tuh kebingungan. Maksudnya kebingungan tuh
yang mana sih Islam yang harus gue ikutin? Kan ada Nah, tuh bahasa Masya Allah. kayak gitu tuh, ya gak? Jadi orang yang mungkin baru berusaha lagi mengenal Islam, kadang-kadang mungkin ada temennya yang narik, udah lu ikut kajian ini aja. Nggak, jangan, itu nggak bener, ambil yang ini. Nah itu gimana tuh pendapat? Jadi gini, Wib. kalau sebenarnya kita ini beragama itu mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW sesuai dengan dalil Al-Quran dan hadis. Sebenarnya mudah, karena apa? Ilmu itu sudah terbuka lebar. Masya Allah. Kita mau menemukan, kita duduk di satu kajian, kita bisa dapatkan berbagai macam hadis, bisa mendapatkan berbagai macam ayat. Beda sama zaman dulu para ulama, mau dapatkan satu hadis mesti jalan berbulan-bulan, ya kan? Betul. Itulah. Berkilo-kilo, puluh-puluh, jalan kaki Jalan lagi. kaki, nggak kayak kita naik Kita sedetik doang udah bisa tahu hadisnya. naik apa. Grab lagi, ya kan? Set, langsung. Atau kita lihat di Google juga udah tahu hadisnya. Iya, bener. Tapi memang nggak mudah teman-teman. Jadi gini, kalau misalnya pengen tahu misalnya gini deh, anak kasih contoh deh. Misalnya antum berobat nih, antum tahu obatnya dokter itu bagus apa enggak dari mana? Apa antum pas kebetulan sama antum cocok, oh ini obatnya bagus, semua ayo ikut sama dokter. Nggak bisa, antum harus tanya, dokter ini menurut pendapat dokter lain, ya kan? Dan lihat pendapatnya sesuai dengan rujukan nggak? Islam itu kan agama dalil. Semua ada tercatat di Al-Quran ada, di hadis ada. Suka lihat nggak kalau di hadis Muslim nomor 578, Ada. ya kan? Atau Quran Az-Zariyat ayat 56. Ada penjelasan lah ya, misalnya apa bahasanya yang sering dengar, qala Allah, qala Rasul Qala gitu Allah, ya. qala Rasul. Jadi kalau misalnya nggak ada penceramah tanpa menyebut dalil, kebanyakan menurut ana, nah itu gimana tuh? Nah itu harus hati-hati. Minum dulu kita. boleh. Ya udah mulai seret ya. Oh ya teman-teman, kita ini sekarang berada di Dapur Denis di Masya Allah. wilayah Jombang Raya, Pondok Aren. Lokasinya dekat dengan sekolah internasional. Jadi kalau ada teman-teman berkesempatan ingin mencicipi kopi belas yang enak ini ataupun mie ramen. Kalau di sini terkenal mie ramen, silahkan bisa mampir. Iya. Gimana? Kita lanjutkan Bib mengenai Sampai mana pembahasan tadi? kita. Ana lupa. Aduh, Soal istiqomah bro. istiqomah. Kemudian yang soal masalah menuntut ilmu kan. Nah. Kemudian ilmu sudah dibuka dengan lebar oleh Allah ya. Selain kita dengan jentikan jari jemari di media sosial di gadget kita tuh udah bisa tahu lah. Nah, kemudian kira-kira menurut antum sendiri kalau dilihat nih ya, sekarang kan banyak banget yang tawaran itu ya, kajian-kajian, jadi mau nggak mau tuh kita harus benar-benar selektif. Nah, kembali kepada dalil, kita lihat apakah ustadz yang menyampaikan ilmu itu juga kebanyakan pakai pendapat ana atau menggunakan dalil gitu. Jadi kalau kita mungkin lebih milih yang selalu berdalil itu ya. Iya. Karena gini loh, kenapa kalau kadang adalah orang diajarin nih, misalnya dia, baca ini ya, kalau malam baca Al-Baqarah 10 kali malam Jumat, nanti antum begini begitu. Antum tanya tuh sama dia, dalilnya apa? Apa pernah Nabi Muhammad SAW nyontoin? Karena kadang gini, ada orang main ikut aja tuh, dia baca tuh Al-Baqarah 10 kali semalaman, bisa sampai subuh dia baca kan? Sholatnya enggak. Nah itu, Tahajudnya soalnya subuh tidur. Oh iya. Udah capek bro. Padahal kalau urusan dunia apa yang dikerjain? Antum nih kalau misalnya mau beli mobil baru, cek kan mobilnya pernah kebanjiran enggak, sertifikatnya ke Samsat sah apa enggak. Tapi giliran urusan akhirat main terima-terima aja, ya rugi lah. Iya. Karena apa? Amalan soleh itu yang akan kita bawa di kubur nanti. Kalau antum udah ngerjain nih, baca tadi contohnya 10 kali Al-Baqarah sampai subuh misalnya, setiap malam Jumat. Akhirnya apa yang terjadi? Dan antum tahu itu nggak ada dalilnya, nggak diterima. Nabi Muhammad SAW berkata, amalan yang tidak datang dariku tertolak. Tapi kan niatnya baik, Dit. Iya memang niatnya baik. Loh, pencuri, orang koruptor itu kan niatnya baik juga. Mau nafkahin anak istrinya, mungkin mau nambahin, ya kan? Mengajak pergi haji niatnya juga, tapi uang korupsi kan. Jadi niat baik ya cukup lah ya. Cukup. Oke, dan itu mungkin salah satu teman-teman, maksudnya sahabat aman ini harus perhatikan. Jadi kalau hijrah nggak bisa main-main, artinya perjalanan itu bukan berarti selesai. Itu hanyalah pintu masuk untuk perjalanan berikutnya. Dan menuntut ilmu itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting yang harus kita lakukan.
belum lagi ilmunya begitu banyak, dan berhati-hati memilih ustadz atau guru. Jangan sampai justru malah kita terpleset dalam kesesatan yang lain gitu ya. Sebenarnya caranya sih ya ini buat yang baru hijrah nih ya caranya ya. Guruannya bener apa enggak gitu. Iya, Antum tinggal cross-checknya misalnya gini, ustadznya berkata tentang sesuatu. Antum tinggal cek aja, misalnya ustadznya perintahkan ayo pelihara jenggot, jangan pelihara kumis. Antum tinggal kasarnya gini lah, cari dalilnya. Cari dalil tuh banyak sekarang website-website yang nyediain hadis-hadis yang sahih. Antum tinggal ketik aja hadis pelihara jenggot. Atau ada ustadz nyuruh udah pelihara kumis aja, jangan pelihara jenggot. Antum bisa Google juga tuh, ada nggak hadis pelihara kumis? Nanti ketahuan tuh, lihat ada nomornya kah, ada apa, sahih kah, hasan kah, atau doif kah, atau maudu. Wah itu nanti lain lagi tuh tingkatannya. Bahasannya ya. Tapi yang jelas ilmu sudah dibuka, jadi seharusnya kita lebih mudah untuk bisa tahu. Tapi clue-nya tadi tuh ya, harus ada dalil. Iya, itu Kalau aja misalnya poin nggak ada pentingnya. dalil, nggak bisa kita Nggak terima bisa. gitu ya. Nah ada satu hal lagi nih yang juga mungkin terakhir nih, yang Ana ingin tanya ke antum. Nih banyak juga orang kan tadi ya udah gagal nih hijrah. Istilahnya yang udah hijrah tiba-tiba drop, putus, futur, atau bahkan balik lagi ke masa lalunya. Nah, maksudnya supaya hijrah itu nggak gagal gitu ya. Atau mungkin tadi lanjutannya supaya istiqomah itu kita benar-benar bisa benar-benar komitmen, jangan sampai kita terpleset. Nah, itu seperti apa tuh? Karena jujur kan boleh dikatakan mungkin sebagian dari kita tuh mikir gitu, ya Allah kalau kita udah hijrah terus tau-taunya kepleset gitu ya, gimana rasanya? Apalagi kalau di akhirat mungkin jadi penyesalan bukan Dan dosanya bisa lebih double loh. Nah itu dia, Karena udah tahu ilmunya. Itulah, dan Repot bahaya. tuh. Itu gimana tuh jadinya tuh? Tapi jangan berarti nggak mau Karena jadi hijrah ngeri juga. nih. Jangan dong. Karena nggak usah tahu lah. Pertama ya, kalau misalnya mau hijrah, ada beberapa tips lah kalau kita mau, insya Allah mudahkan untuk hijrah dan istiqomah. Pertama, niat. Para ulama tuh setiap membahas kitabnya tuh pasti bab niat dulu. Niat penting berarti ya. Wah, niat lillah karena Allah. Jaga terus, balikin lagi semua yang di saat antum merasa wah udah mulai ini nih, lurusin lagi niat. Niat itu nggak cuma di awal, tapi ketika di pertengahan, di akhir terus kita niatin karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Ibnu Taimiyah mengatakan, bila seseorang tidak berniat karena Allah, sesungguhnya apa yang dia miliki itu tidak akan kekal dan tidak ada manfaat. Rugi nggak? Rugi dong. Ini itu antum udah belajar, udah ngapalin mufrodat nih atau kosakata bahasa Arab, atau udah ngapalin hadis, ratusan hadis. Niatnya, wah biar bisa pamer anak depan mertua, biar jenggot anak nih nggak bohongan gitu kan. Tapi akhirnya apa? Karena nggak lillah, ya nggak manfaat sama dia, nggak bisa diamalin. Nauzubillah, ya kan? Makanya ada istilah namanya futur bro. Futur tuh di saat kendor lah kasarnya gitu lah. Kalau misalnya kendor itu ada beberapa tips-tipsnya tuh. Pertama yang paling penting ya. Pertama tadi lurusin niat tuh udah paling penting tuh. Kedua abis itu tinggalkan maksiat. Jadi kalau udah tahu nih antum maksiat dan antum pernah kerjakan dulu sebelum hijrah, udah sadar. Pasti kita akan digoda-goda. Nggak mungkin lah nggak bakalan tergoda terus. Pasti ada saatnya. Itu jadi titik kelemahan kita yang syaitan tahu. Gitu ya. Dan di saat kita kendor dan toleransi sama kebijakannya si syaiton, dia tarik lagi tuh, ya kan? Mau nggak mau Dia makin terperosok kita jangan-jangan. Dan yang paling penting juga tuh, gimana itu, apalagi kita ya anak-anak muda ya. Ibnu Qayyim mengatakan usia muda itu kita, antum jangan khawatir. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan usia muda itu antara 15 sampai 35. Dan kalau misalnya 35 sampai 50 itu lebih agak muda tuaan dikit lah. Belum tua banget. Kalau 50 udah tua. Jadi 50 ke atas. Istilahnya. Nah, jadi kalau antum masih di bawah 50 masih dianggap pemuda agak tua dikit lah. Pemuda nanggung. Jadi itu juga bujukan syaitan loh. Di saat antum merasa anu udah tua nih, udah nggak bisa lagi belajar, udah nggak ini lagi, anu udah. Itu juga bisikan Bisikan juga. Anu udah nggak bisa nih belajar bahasa Arab, ke Cipayung jauh bro, anu males bro. Rumah jauh, Ciledug. Jauh rumah Ciledug ya kan. Jangan, istiqomah juga itu berat. Ya kan, kadang ada orang semangat di awal, bayar daftar itu masih gampang. Sepekan pertama, sepekan kedua, ustadz yang nggak datang, udah mulai itu digoda. Muntaber. Nah, mundur tanpa berita. itu banyak banget tuh. Terus habis itu yang ketiga nih, yang paling penting juga, cari teman-teman yang soleh, teman-teman yang bisa ngedukung antum, teman-teman yang bisa nasehatin di saat antum futur. Karena apa? Ya pasti semua futur.
Iya kan? Wajar ya. Wajar, ustadz aja futur, syekh futur, semua futur, tapi levelnya lain. Iya. Ya kan? Kalau kita lebih cere-cere lagi Kita lah. langsung, Nah, kita minta ya Allah jangan sampai kayak gitu ya kan. Dan cari teman-teman yang soleh di mana? Di majelis ilmu. Jadi Kajian-kajian, sering-sering tuh datang ke kajian di mana Nabi Muhammad SAW katakan bahwa di situ adalah teman-teman surga, ya kan? Benar. Di mana kita di teman-teman surga, kita mencari teman-teman soleh, kita belajar, kita dapat teman soleh. Kalau misalnya futur diingetin, ya kan? Ayo ini. Tapi ingat ya, kalau laki cari teman soleh laki, jangan Nggak boleh silang ya. Ahwat mana ahwat? Doh, salah lah itu. Nggak Jadi boleh mau nggak kayak mau gitu. laki tetap berteman dengan yang laki. Ikhwan-ikhwan, ahwat-ahwat atau perempuan-perempuan lah seperti Lalu yang kedua, kalau misalnya dulu sebelum hijrah punya teman-teman yang berbuat maksiat, ya antum harus ikhlasin. Karena apa? Di saat antum ajak dan antum masih goyang nih, antum bisa kecebur lagi. bisa kita diwarnai lagi ya. Bisa diwarnain lagi. Dan sayang kalau antum diwarnai. Ibaratnya antum udah mulai bersih, udah mulai istiqomah nih tahajud, udah baca Quran tiap hari, udah mulai ngapalin. Tapi ternyata antum balik lagi ke sini. Akhirnya apa? Udahlah bro, ngerokok aja, ini aja gitu-gitu, nongkrong aja, buang-buang waktu, main game. Rugi. Dan antum harus ikhlas. Ini anak pelajari sendiri. Kadang kan antum ngerasa punya nih teman sendiri kan, sahabat deket yang udah akrab apa segala macam. Antum berharap ya Allah berikan hidayah ke dia, tapi ternyata enggak juga gitu. Antum udah ajak, udah nggak usah deh, percuma, ya kan? Tapi dengan itu antum harus ikhlas, karena ikhlas. Kalau antum ikhlas, Allah akan ganti dengan teman yang seperti itu tapi lebih baik, lebih soleh. Ana ngerasa sendiri, Ana ada teman yang lucu banget, Ana selalu dia menghibur lah kalau beradanya. Tapi apa? Ana harus ikhlasin kalau dia udah nggak bisa main lagi sama Ana gitu. Allah ganti lu, tapi yang lebih berilmu. Sebentar kalau Allah wa qala Rasul coba itu Ustadz lagi. Tapi kayak tetap gitu. bercanda. Bercanda makanya itu dia. Masya Ya kan? Allah. Jadi ya jangan takut ya. Paling penting tuh Poin intinya jangan takut kalau kita hijrah, kita kehilangan teman, karena insya Allah akan mengganti dengan yang jauh lebih baik. Karena memang benar, seringkali kita merasa, aduh kayaknya udah klop nih sama ini, masa, tapi itu bujukan setan juga ya. Pelan-pelan ya, nongkrong sekali nggak apa-apa lah, tapi ternyata nongkrong sekalinya langsung maksiat kan, ya tadi sayang ya. Soalnya tuh udah kokoh, udah siap, udah dakwain, udah siap dihina-hina sama mereka kalau misalnya mereka nggak ini gitu kan. Tapi ya sabar. Dan cibiran itu seharusnya Biasa. Rasul juga dicibir ya. Masya Allah, makanya kalau kita masih cuma dicibir, dihina, lu udah alim ya, nggak bisa nongkrong lagi dong, udah gini, udah sabar aja, ayo yuk, ikut ngaji yuk, belajar yuk, biar kita ikut merasakan manisnya iman. Masya Allah, manisnya iman tuh, sahabat Amani. Dan alhamdulillah nih, nggak berasa, udah banyak hal yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini, dan insya Allah kita akan ketemu lagi di sesi yang akan datang. Insya Allah. Jazakallah khair. Wayak. Masya Allah. Masya Allah. Jangan teman soleana nih, Masya Allah nih. Enggak lah ini. Masya Allah. Istilahnya kita saling membantu satu sama lain, dan kami pikir inilah yang menjadi salah satu kunci ukhuwah Islamiyah ya. Benar. Bagaimana kita bersaudara, berteman, tapi atas dasar tauhid, atas dasar sesuatu hal yang hak, bukan atas dasar hura-hura, guyon-guyon, atau ya sekedar suka sama suka, tetapi tidak dilandasi oleh iman. Nah itulah yang menurut mungkin Anda pribadi itu penting lah untuk kita jalani sekarang, karena bagaimanapun juga ilmu semakin luas, tapi tantangan maksiat pun juga semakin luas. Ada satu lagi, sedikit nasihat buat Ana, Rizky, dan teman-teman yang lain. Jangan sia-siakan masa muda teman-teman, karena waktu itu nggak bisa dibeli, dan kita nggak bisa balik lagi untuk mengerjakan perbuatan yang seharusnya kebaikan itu kita kerjakan. Tetapi kalau misalnya kita niat dan kita selalu berusaha memperbaiki masa muda kita, moga Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah. Insya Allah ya. Jadi intinya muda tapi sudah memiliki suatu pemahaman ilmu yang benar, yang lurus tentang agama, maka istilahnya mau mati besok pun siap. Gitu. Kalau sekarang kita ya Allah. Hijrah dari sekarang nih, dari semenjak denger ini nih langsung hijrah nih kalau yang belum ya. Hijrah now, tanpa tapi, tanpa nanti. Mudah-mudahan kita bisa dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla di surganya kelak. Dan jangan lupa, kalau antum yang masuk surga, antum gak lihat kami berdua di surga, minta tolong deh sama Allah biar narik kita dari neraka ke surga. Gitu. Mungkin itu dulu dari kita, dari sahabat Amani. Jazakumullah khairan bagi yang telah menyaksikan ataupun mendengarkan. Jazakallah khair kepada Habib Taufik Al-Haddad atas masukan nasihat yang berharga. Semoga kita tetap istiqomah di atas jalan yang benar,
dan selalu berdoa ya di dalam surat Al-Fatihah, tunjukilah kami selalu jalan yang lurus. Moga-moga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.